segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti.
Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya, selamanya, Kami bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu besar buat setiap kami Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas
Shalom. Kita sungguh bersyukur hari ini Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita boleh akan memulai peribadahan kita pada hari ini. Maka daripada itu saya mengajak setiap kita untuk bangkit berdiri. Mari kita persiapkan hati, pikiran kita teduhkan hati kita, tenangkan pikiran kita untuk kita boleh memulai peribadahan pada hari ini. Saya mengundang setiap kita untuk mengambil saat teduh sejenak. Ibadah ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit, bumi dan segala isinya. Dialah Allah yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan karena sungguh besar anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita pujikan besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu,
semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripada-Mu tetap berkata, Tuhan itu besar. Mazmur 40 pada bait yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama kita akan masuk di dalam doa pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan pada saat ini. Ada waktu untuk kita boleh menghadap kepada Tuhan di dalam doa pengakuan dosa. Mengingat akan kasih-Nya, kesetiaan yang tidak pernah lalu dalam kehidupan kita. Kita pun boleh juga datang di hadapan Tuhan, mengakui akan segala kesalahan, pelanggaran yang kita lakukan. Mari bersama-sama kita persiapkan diri kita untuk kita akan masuk di dalam doa pengakuan dosa. Kita bersama-sama menyanyi Terlalu Besar. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan
pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita boleh datang di hadapan Tuhan pada saat ini. Berdoalah secara pribadi di hadapan Tuhan, mengakui dosa, kesalahan, pelanggaran yang kita lakukan di dalam kehidupan. Mungkin kita menyakiti hati sesama kita, membuat hati orang lain terluka. Maka kita memohon ampun kepada Tuhan di dalam pengakuan dosa pada hari ini. Sambil kita juga mengingat bahwa kasih setia Tuhan, kasih setia Allah di dalam kehidupan kita dinyatakan sungguh indah. Dan kita mau datang di hadapan Tuhan saat ini untuk menyatakan segala pengakuan kita dan keterbukaan kita di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami datang di hadapan Tuhan. Pada saat ini kami hendak mengakui akan segala dosa kami, pelanggaran kesalahan kami yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami sadar bahwa kami ini lemah dan kami perlu tuntunan yang daripada Tuhan saja. Tuntunan tangan Tuhan yang tidak akan membuat kami jatuh sampai tergeletak. Engkau Allah kami yang berkuasa atas hidup kami. Seluruh apa yang menjadi pergumulan kami juga ya Tuhan. Kami hanya memohon kepada Engkau memberikan kami kekuatan. Berikan kami hikmat untuk menjalani hari-hari ke depan. Dan hidup di dalam kehendak Tuhan. Tuhan kiranya menolong setiap kami. Dan pakai kami menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Engkau. Terima kasih Bapa di surga untuk kasih-Mu dan terima kasih untuk pengampunan-Mu bagi setiap kami. Inilah doa kami dalam doa pengakuan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dengarkanlah satu berita anugerah yang terambil dari Mazmur 86 pada bait yang kelima. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Mari kita juga akan membaca satu petunjuk hidup baru yang terambil dari 1 Yohanes 1 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Kita akan bersama-sama membaca dua ayat ini. 1, 2, 3. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran.
Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Mari bersama-sama kita akan menikmati berkat Tuhan di dalam firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini. Kita persiapkan hati, kita persiapkan diri kita, dan kita akan sama-sama memuji. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Dengan satu keyakinan bahwa ketika Dia berfirman, Dia yang berkehendak atas kehidupan setiap kita. Yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizat-Nya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih sebab Tuhan, Engkau baik kepada kami. Hari ini kami boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan.
Dan saat ini juga Tuhan, berikan waktu sejenak untuk kami merenungkan akan sebagian daripada firman Tuhan. Ya, firman yang kami dengar, yang kami renungkan, bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami serahkan waktu kami ini, menjadi dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, shalom. Salam sehat untuk kita semua, bagi Bapak Ibu jemaat yang ada di gereja, bahkan yang ada di rumah. Kita bersyukur hari ini sebuah kesempatan yang baik, sekali lagi kita boleh beribadah kepada Tuhan, dan kita akan bersama-sama merenungkan akan firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu Saudara, tema kita untuk kita renungkan hari ini adalah dua sisi. Apa yang akan kita pelajari hari ini, apa yang kita renungkan pada hari ini, kita akan lihatnya bersama dan mengikutinya. Saudara, kita membaca firman Tuhan sebagai satu dasar akan perenungan kita. Kita buka di dalam 1 Yohanes pasal yang pertama. 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Kita akan membacanya secara bergantian. Saya akan membaca ayat yang ke-5, Bapak Ibu di gereja juga di rumah membaca ayat yang ke-6 bergantian sampai ayat yang ke-10. 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Judul perikop, Allah adalah terang. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita baca sekali lagi satu ayat di dalam ayat yang kelima tadi ya. Ayat yang kelima kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang boleh membaca, merenungkan, juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang akan terjadi kalau saya punya lampu bohlam gitu ya. Saya punya lampu bohlam seperti ini, ya namanya lampu bohlam ya. Saya bawa lampu bohlam ini ke tengah lapangan sepak bola lah ya, ke tengah lapangan sepak bola. Kemudian itu jamnya jam 12 siang dan terik matahari pas mungkin di atas kepala kita, di atas ubun-ubun kita mataharinya. Terus kemudian lampu bohlam tadi saya aliri dengan listrik dan kemudian menyala. Kira-kira ada gunanya enggak? Ada gunanya enggak kira-kira? Enggak ada ya? Enggak ada ya? Enggak ada gunanya ya? Ada dong. Jadi pajangan. Semua ada gunanya, ada jadi pajangan. Cuma buat apa gitu aja kan? Pertanyaannya buat apa gitu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau saya nyalakan bohlam itu di tengah-tengah lapangan sepak bola dan itu sedang terik matahari,
sebenarnya itu nggak ada gunanya bagi bohlam itu, bahkan juga bagi sekitarnya. Karena apa? Kalau hanya ditaruh di tengah lapangan, kemudian dihidupkan, dinyalakan ya, lampu tersebut tidak ada fungsinya sama sekali Bapak Ibu. Malahan itu menjadi pajangan. Tapi kalau bohlam atau apa kalau ngomong petromak lah ya, lampu apa? Teplok ya. Kalau di daerah itu namanya teplok gitu ya. Tempel di dinding atau enggak digantungkan gitu. Kalau dinyalakan dalam kegelapan Saudara, maka ia akan berfungsi. Lampu ini atau lampu teplok ini Saudara akan berfungsi sebagai penerang. Penerang bagi sekitarnya, apalagi di malam hari Saudara. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, inilah fungsi cahaya. Untuk menerangi sekitar, untuk menjadi terang bagi sekitarnya, supaya tidak ada lagi yang dinamakan kegelapan. Nah, kalau kita melihat teks kita hari ini Bapak Ibu sekalian, dalam ayat yang kelima, Yohanes menuliskan di sana bahwa Allah adalah terang. Frasa Allah adalah terang ini bukan hanya menunjukkan bahwa Allah itu sebagai sumber terang. Bahkan lebih daripada itu, ini berbicara tentang diri Allah di dalam kekudusan, diri Allah di dalam kebenaran. Sehingga Bapak Ibu, dalam kekudusan Allah, dalam kebenaran yang ada dalam diri Allah, kita ini dituntun, bukan hanya diterangi saja. Kita dituntun oleh Allah di dalam kebenarannya untuk keluar dari kegelapan, dari tempat yang gelap. Saudara, kenyataan bahwa Allah adalah terang secara alami gitu ya, sangat kontras dengan kegelapan. Allah terang dan ada kegelapan. Saudara, jika terang adalah sebuah penggambaran ya, sebuah metafora atau penggambaran untuk kebenaran dan kekudusan Allah, maka kalau kita menggambarkan dalam bagian ini, kegelapan itu melambangkan sebagai dosa. Kegelapan ini melambangkan sebagai kejahatan. Kita membaca ayat yang kelima dan yang keenam tadi, Allah adalah terang dan di dalam Dia atau di dalam Allah sama sekali tidak ada kegelapan. Ya, di dalam Allah tidak ada kegelapan. Alkitab katakan seperti itu. Ayat yang keenam. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus paham betul akan bagian ini. Kita harus memahami bahwa terang itu adalah satu bagian yang tidak pernah dan tidak bisa dipisahkan daripada Allah. Biasanya Bapak Ibu kalau lihat di YouTube gitu ya, saya kadang kalau nyari cerita-cerita untuk video ilustrasi sekolah minggu, dapat kalau ngomong tentang Allah, apalagi kalau ngomong tentang perjanjian lama, ketika Allah ngomong ke nabi-nabinya gitu ya, biasanya digambarkan dengan apa? Sinar. Itu penggambaran ya. Penggambarannya dengan sinar, dengan cahaya, kemudian ada suara yang ngomong di cahaya itu untuk menyampaikan kepada nabi-nabi, kemudian disampaikan kembali ke umat pilihannya orang-orang Israel. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus pahami bersama bahwa sebenarnya inilah yang bisa kita pahami bersama. Terang itu adalah bagian daripada Allah yang tidak pernah terpisahkan. Sama seperti kasih. Allah adalah kasih. Kalau kita ngomong tentang kasih, kasih itu juga adalah Allah. Sehingga pesan yang disampaikan saudara dalam bagian ini, Allah itu seutuhnya kudus. Allah itu seutuhnya kudus. Benar saudara, tidak ada sedikit pun kejahatan dalam diri Allah, tidak ada sedikit pun ketidakadilan dalam diri Allah, tidak ada sedikit pun dosa dalam diri Allah. Mungkin kalau dipresentasikan tidak ada 0, sekian 0,00%, sedikit pun saudara, dosa dalam diri Allah, tidak ada kejahatan dalam diri Allah. 100% Allah itu adalah kasih, 100% Allah itu adalah terang. Jadi penggambaran Allah seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang menjadi alasan mengapa Rasul Yohanes pada waktu itu menuliskan tentang ini. Karena zaman itu saudara ada ajaran-ajaran, salah satunya ajaran sesat yang viral pada waktu itu,
di mana mereka mengajarkan kita masih bisa kok membangun relasi dengan Tuhan. Kita tuh masih bisa kok membangun sebuah persekutuan dengan Allah walau kita hidup dalam kegelapan. Saudara, orang-orang Gnostik, saudara, percaya bahwa terang itu menunjuk pada sebuah pengetahuan. Semua di ujung-ujungnya itulah pengetahuan, bukan tentang kejiwaan, bukan tentang kehidupan kerohanian. Jadi orang-orang seperti ini yang yang dilawan oleh Yohanes, sehingga Yohanes menyatakan bahwa terang itu menunjuk juga pada kemurnian secara etis. Jadi kalau kita ngomong tentang dua sisi, terang dan juga gelap, ya, gelap ataupun terang, maka ini ada suatu hal yang lazim yang terjadi pada waktu itu dan pengertian orang-orang pada waktu itu, di mana kedua ini berbicara tentang suatu hal yang baik dan suatu hal yang buruk atau suatu hal yang jahat. Sehingga Bapak Ibu secara garis besar, kalau kita tarik saudara, yang pertama Yohanes ingin menjelaskan tentang pribadi Kristus. Yohanes ingin menekankan tentang pribadi Kristus ketika kita ada di dalam Yesus, ketika kita ada di dalam Allah, kita memiliki kehidupan yang kekal. Penekanan garis besar yang pertama. Yang kedua adalah ketika memiliki satu persekutuan dengan Allah, kita punya relasi yang baik dengan Allah. Perhatikan, maka sebagai umat percaya kita harus menyelaraskan hidup kita dengan kekudusan, menyaksikan akan sebuah kebenaran Allah kepada banyak orang, meyakinkan bahwa ada pengampunan di dalam Kristus Yesus. Dia yang mati di kayu salib, bangkit dan naik ke surga. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, maka saat Tuhan masih berikan kita kehidupan saat ini, dua sisi yang menjadi hal yang penting saudara untuk kita renungkan bersama hari ini. Apa yang bisa kita pelajari? Kita melihat yang pertama tentang, kalau kita mendalami dan memahami tentang apa maksud daripada kegelapan itu sendiri. Saudara, yang pertama adalah kita harus sadar bahwa di dunia ini ada kegelapan, Bapak Ibu. Ketika kita hidup ada kegelapannya. Apa sih maksudnya ini? Maksudnya adalah dunia ini masih berpotensi saudara untuk menghasilkan kesesatan-kesesatan. Karena ini belum selesai. Semuanya belum selesai Bapak Ibu. Saudara, gelap yang dimaksud ini adalah mengarah pada dosa. Pada kesalahan, pada kejahatan. Dosa yang membuat manusia itu menyimpang dari jalan Tuhan. Dosa yang membuat manusia itu menjauh dari jalan yang Tuhan tunjukkan dan lebih menuju kepada kesesatan. Saudara, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-6. Ayat ke-6 katakan jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Ayat ini katakan kepada setiap kita bahwa kita ini termasuk orang-orang yang berdusta. Saudara tahu ya pengertian berdusta ya, orang yang berbohong gitu ya, bersaksi dusta kalau kita memahami seperti itu. Saudara, kita adalah orang yang berdusta saat kita bersekutu dengan Allah, saat kita bersekutu dengan Allah gitu ya. Namun di waktu yang sama kita masih hidup di dalam kegelapan. Bahkan disebutkan juga kita pun juga disebut sebagai orang yang tidak melakukan kebenaran. Bapak Ibu Saudara, sebagian kita mungkin berpikir Tuhan itu membiarkan atau Tuhan itu mungkin mengizinkan sedikitlah dosa-dosa tertentu untuk kita pertahankan. Orang beranggapan bahwa Tuhan tuh ya bersikap toleran, ya cincai dikit-dikit lah, dosa gak apa-apa lah sedikit-sedikit. Orang pikir mungkin gak apa-apa lah, aku gak bunuh orang kok. Aku bohong dikit kok, gak membunuh orang. Yang penting kan aku gak menghilangkan nyawa orang. Dosaku cuma berbohong. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita perlu memahami ini baik-baik. Setelah Tuhan gak menghendaki kita untuk hidup di dalam kegelapan. Bahkan dalam remang-remang pun, ya, dalam remang-remang pun Tuhan itu tidak ingin kita ada di dalamnya. Yang Tuhan inginkan untuk kita seutuhnya hidup di dalam terang. Seutuhnya hidup bersama Tuhan di dalam terang. Tuhan menghendaki kita supaya kita tidak berkompromi sedikit pun
dengan kegelapan. Tidak berkompromi sedikit pun dengan apa yang dinamakan dosa. Maka selanjutnya kita pun juga harus memahami saudara. Yang kedua, memahami tentang hidup di dalam terang. Hidup di dalam terang yang menunjukkan kebenaran. Saudara, seseorang yang hidup di dalam terang itu bukan hanya berasal dari pengakuannya saja. Bukan hanya berasal dari pengakuan yang diucapkan, tetapi bagaimana ia menunjukkan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mungkin sekalipun dia ini rajin beribadah atau dia rajin melayani Tuhan, saudara, itu belum dapat dipastikan bahwa ia adalah orang yang hidup di dalam terang. Saudara, saya nggak ingin mengajarkan kepada kita untuk menghakimi ya, kayak julid sama orang ya, untuk menghakimi sesama orang, rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang rajin ibadah, melayani dan lain sebagainya. Tetapi yang ingin saya katakan dalam bagian ini adalah saya ingin mengajak setiap kita untuk merenungkan apakah saya juga bagian daripada orang-orang yang seperti itu. Apakah saya yang melayani selama ini? Apakah saya yang rajin beribadah hari ini? Apalagi sekarang masa-masa pandemi kita sulit untuk kumpul di gereja seperti sebelum pandemi, Bapak Ibu. Mungkin kita menggeser waktu ibadah kita yang biasanya kita lakukan gitu ya, pada hari Minggu dengan hal-hal yang lain, atau bahkan mungkin kita istilah minggu ini enggak ibadah, minggu depan aja. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya mengajak kita merenungkan apakah saya adalah orang-orang yang seperti ini. Apakah saya ini sudah hidup di dalam terang ataukah masih hidup di dalam kegelapan? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seorang yang hidup yang terang, di dalam terang, hidupnya itu telah disucikan oleh darah Yesus. Kita percaya, kita yakin bahwa Yesus satu-satunya juru selamat bagi kita. Kita percaya secara utuh kepada Tuhan Yesus sebagai penyelamat akan hidup kita. Kita percaya Yesus itu menjamin, Tuhan itu memberikan jaminan hidup kekal bagi setiap kita untuk nanti kita bertemu dengan Bapa di surga. Saudara, setiap orang yang telah dijamin keselamatannya melalui karya penebusan Kristus harusnya sadar, kita harusnya sadar saat ini Bapak Ibu, bahwa kita ini adalah orang yang sudah diampuni, kita sudah hidup di dalam terang dan terang di dalam Yesus Kristus, sehingga ketika kita mau merenungkan hari ini, kita harus mengakui akan hidup kita, bahkan diri kita yang lemah ini di hadapan Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita yakin penuh kepada Tuhan, coba kita perhatikan sekali lagi di dalam ayat yang ke-6. Kalau kita katakan kita beroleh persekutuan dengan Dia, kalau kita punya persekutuan relasi yang baik dengan Tuhan, maka yang harus kita lakukan adalah menyelaraskan hidup kita. Menunjukkan bahwa aku ini anak Tuhan. Aku menunjukkan bahwa hidupku ini sesuai dengan firman Tuhan. Tidak lagi hidup di dalam kegelapan. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, yang menjadi fokus kita hari ini pada firman Tuhan hari ini adalah bahwa terang itu melenyapkan akan kegelapan. Hidup di dalam terang bukan sekedar percaya dan mengakui saja, tetapi hidup di dalam terang itu juga berarti memancarkan terang ilahi. Saudara, hidup di dalam terang itu bukan pilihan Bapak Ibu. Kita sebagai orang percaya, umat pilihan Allah, inilah yang dinamakan anugerah Tuhan. Inilah yang dikatakan kebaikan Tuhan kepada setiap kita yang percaya kepada Dia. Maka daripada itu Bapak Ibu yang terkasih, mari kita merenungkan sekali lagi bagian firman Tuhan ini, bahwa kita bersyukur karena Tuhan mengasihi kita. Kita bersyukur akan setiap pertolongan Tuhan yang datang dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa setiap perjalanan yang kita lakukan, Tuhan itu menolong dan memberkati akan setiap kita. Kita yakin saudara bahwa di waktu yang akan datang pun Tuhan senantiasa ada bersama kita, seperti masa lalu yang sudah kita jalani bersama dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita merenungkan sekali lagi firman Tuhan ini. Mari kita hidup di dalam terang, hidup di dalam Allah, hidup di dalam kasih dan anugerah Allah yang Tuhan berikan kepada setiap kita.
bahwa terang itu sudah melenyapkan kegelapan. Dan kita saat ini, mari hiduplah di dalam terang. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh berterima kasih sebab Engkau mengasihi kami. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah yang selalu ada bersama dengan kami. Engkaulah terang kami. Kami kenal di dalam Kristus Yesus. Engkaulah penolong setiap kami. Dan Engkaulah penyelamat akan hidup kami. Engkau menolong kami Tuhan di waktu-waktu yang telah lalu. Bahkan saat ini ketika kami merenungkan saat ini, kami pun juga dikuatkan bahwa di waktu ke depan pun Engkau tetap menjadi terang kami. Tuntun kami di dalam kekudusan hidup. Tuntun kami untuk kami menikmati setiap kebenaran akan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar yang baik ini menjadi sebuah kekuatan bagi kami, pedoman kami, bahan perenungan yang baik bagi kami untuk kami melangkah bersama dengan Sang Terang. Terima kasih Bapa di surga, doa kami yang kami naikkan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita sungguh bersyukur Bapak Ibu Jemaat untuk firman Tuhan yang sudah kita renungkan bersama hari ini. Sebuah firman yang terus menguatkan setiap kita bahwa Dia adalah terang dalam kehidupan kita. Dia menuntun dan menopang setiap kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Dialah kekuatan kita, hanya Dialah tempat perlindungan dari setiap kita. Maka ketika kita mau berseru kepada Tuhan, Dia akan mendengar dan akan menjawab doa kita sesuai dengan waktu yang Dia berikan kepada kita. Mari bersama-sama kita akan meresponi firman Tuhan pada hari ini. Mari kita bersama-sama menyanyikan Sejauh Langit dari Bumi, Engkaulah Kekuatanku. Akan goyah sebab Kau sertaku, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu untuk menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu,
sukacitaku sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Saya mengundang siap kita untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Mari bersama-sama kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari bersama tundukkan kepala, satukan hati, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh berterima kasih, bersyukur kepada Engkau untuk setiap kasih-Mu kepada setiap kami. Kesetiaan, kebaikan Tuhan yang kami rasakan, dan kami sungguh menerimanya dengan sukacita. Terlebih hari-hari kami yang boleh kami lalui, dan saat ini Tuhan izinkan kami sekali lagi untuk beribadah, memuliakan nama Tuhan. Kami terus mengingat akan kasih-Mu, khususnya untuk setiap kami. Juga kami berdoa Tuhan, untuk gereja-Mu di tempat ini. Kami sungguh mengucap syukur ketika Tuhan masih berikan kesempatan gereja ini masih berdiri di kota Surabaya. Ikati Hosana Nirwana. Kami percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah berakhir bagi gereja-Mu. Engkau adalah kepala gereja ini, dan kami hanya berharap penuh hanya kepada Engkau saja. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk minggu depan yang rencananya kami akan mengadakan ibadah syukur akan ulang tahun yang ke-22 GKT Hosana Nirwana Surabaya. Terima kasih untuk 22 tahun ini Tuhan, dan kami boleh merindukan di waktu ke depan untuk penyertaan-Mu bagi gereja tempat ini. Kami boleh bertumbuh di dalam kasih di tengah pandemi yang ada saat ini. Bapa dalam surga, menyerahkan setiap para pelayan Tuhan, majelis gereja, hamba Tuhan, setiap para pelayan-Mu. Bila Tuhan boleh menolong setiap kami untuk boleh memikirkan ke depan, bahkan di dalam program-program yang nantinya boleh dilaksanakan. Biar itu semua menjadi kehendak Tuhan dan rencana Tuhan saja, dan kami serahkan kepada Engkau. Menyerahkan untuk setiap jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, mereka yang dekat, mereka yang jauh, mereka yang bergumul saat ini dengan kehidupan di tengah pandemi. Kami memohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh memulihkan setiap jemaat-Mu, mereka yang sakit, mereka yang bergumul dengan kehidupan keluarga, mereka yang bergumul juga Tuhan dengan pekerjaan, masa-masa yang sulit pada saat ini. Kami rindu bahwa semua ini boleh kembali normal
seperti dulu Tuhan sebelum ada pandemi ini. Dan kami hanya berharap kepada Engkau, kiranya Engkau mendengar akan doa-doa kami ini. Bapa di surga, kami juga menyerahkan untuk bangsa dan negara kami, juga kota kami tercinta, kota Surabaya. Menyerahkan untuk setiap pemerintah yang Tuhan panggil di dalam karya dan juga pelayanan mereka untuk bagi bangsa ini. Kami memohon kepada Tuhan memakai mereka, berikan hikmat, berikan bijaksanaan, bahkan setiap keputusan yang diambil adalah baik untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya bahwa Tuhan menolong bangsa kami dan juga kota kami yang tercinta ini. Inilah doa kami Tuhan, doa permohonan kami ini yang kami naikkan pada hari ini. Kami percaya saat kami berdoa, saat kami berseru kepada Engkau, Tuhan mendengar, dan kami percaya bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, Shalom. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Saya mewakili Majelis GKT Hosana Nirwana Surabaya akan membacakan warta gereja pada hari ini Minggu 1 Agustus 2021. Yang pertama, kami segenap hamba Tuhan dan majelis mengucapkan terima kasih untuk setiap para pelayan Tuhan yang sudah melayani hari ini. Terima kasih untuk waktunya dan Tuhan berikan kesempatan kepada setiap kita untuk boleh melayani Dia. Kemudian yang kedua, bagi Bapak Ibu jemaat yang ingin memberikan persembahan, Bapak Ibu bisa memberikannya melalui transfer melalui Bank BRI dengan nomor rekening yang tersedia di layar LCD. Atau Bapak Ibu bisa datang ke gereja, kemudian memasukkannya ke dalam amplop dan kemudian memasukkan ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan oleh gereja. Pengumuman untuk minggu depan, Bapak Ibu sekalian, minggu depan kita akan melaksanakan ibadah syukur. Yang pertama kita bersyukur kepada Tuhan untuk penyertaan Tuhan bagi gerejanya 22 tahun. Jadi kalau dihitung saudara dari awal gereja ini ada, ya persekutuan ini ada, komunitas ini ada, itu dari tahun 99. Dari tahun 1999, kalau kita tarik sampai 2021 ada 22 tahun berarti ya. 22 tahun perjalanan gereja ini, gereja yang bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Sehingga minggu depan kita akan bersama-sama mengadakan ibadah syukur ulang tahun atau anniversary GKT Hosana Nirwana Surabaya yang ke-22. Pas saudara, karena dari tanggal lahirnya itu ya, tanggal 8. Jadi 8 Agustus 2021. Jadi minggu depan kita akan mengadakan ibadah syukur dengan tema ingat kasihnya. Kita mengingat kasihnya di dalam pertumbuhan iman setiap jemaat dalam gereja ini, bahkan dalam perjalanan gereja ini, sehingga minggu depan kita akan bersama-sama mengikutinya dalam ibadah syukur ini. Dengan pembicara Pendeta Yohanes Chai, dan akan diadakan pagi hari jam 9 melalui Facebook dan sore hari jam 4 melalui YouTube. Dan Bapak Ibu sekalian, di ibadah ini, pada ibadah ini juga nanti akan diadakan perjamuan kudus. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa mempersiapkan diri untuk dari minggu lalu sudah kami sampaikan, gereja sudah sampaikan bahwa tanggal 8 nanti ada perjamuan kudus bagi Bapak Ibu yang memerlukan roti dan anggur perjamuan. Hari Sabtu bisa datang ke gereja untuk mengambilnya. Jadi seperti itu. Dan gereja terus menghimbau kepada seluruh jemaat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan di tengah pandemi yang ada pada saat ini. Bapak Ibu tetap melakukan social distancing dan selalu memakai masker
kalau ada keperluan di luar rumah. Dan sekali lagi bagi Bapak Ibu jemaat yang merasakan kesulitan atau kesusahan ya untuk kebutuhan pokok di tengah pandemi ini, Bapak Ibu bisa menghubungi gereja. Nanti gereja akan membantu di dalam pelayanan diakonia ya. Bapak Ibu sekali lagi jangan sungkan untuk menghubungi gereja, bisa menghubungi saya WA pribadi atau telepon gereja. Telepon saya juga tidak apa-apa, atau Bapak Ibu bisa juga melalui majelis yang lain ya. Majelis yang lain juga terbuka, semisal ingin cerita tentang kondisinya ada pada saat ini, khususnya di tengah pandemi. Jadi sekali lagi Bapak Ibu jangan sungkan untuk menghubungi gereja jika mengalami kesulitan di masa pandemi, khususnya untuk kebutuhan pokok ya. Baik, itu yang menjadi warta kita, dan hari ini kita akan sama-sama merayakan ulang tahun saudara-saudari kita yang berulang tahun pada bulan Juli, di bulan lalu, Juli 2021. Ada beberapa saudara-saudari kita yang berulang tahun pada bulan lalu. Yang pertama ada adik junior tanggal 4 Juli, Ibu Yuliana tanggal 4 Juli, ada Ibu Dewi Rahayu Aicingru tanggal 5 Juli, ada Ibu Julita tanggal 5 Juli, Saudara Thomas tanggal 11 Juli, Ibu Megawati tanggal 17 Juli, Ibu Winarsih tanggal 26 Juli, dan Bapak Budi Francis tanggal 28 Juli. Kita sungguh bersuka cita Bapak Ibu sekalian ketika kita mengingat akan saudara-saudari kita yang berulang tahun di bulan lalu ya, di bulan Juli. Mari bersama-sama kita akan nyanyi merayakan ulang tahun akan saudara-saudari kita. Saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita berdiri, kita akan menyanyikan selamat ulang tahun, Happy Birthday to you. Boleh sambil bertepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Untuk Bapak Ibu sekalian, saudara jemaat yang berulang tahun pada bulan Juli, ada kado ya, kado istimewa dari Tuhan untuk kita bisa lihat bersama-sama. Hadiah kekal firman Tuhan dari Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, dan tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Mari Bapak Ibu jemaat sekalian kita bersatu hati, kita mendoakan untuk saudara-saudari kita yang berulang tahun pada bulan Juli. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersuka cita pada hari ini bahwa kami juga ikut merayakan kebahagiaan akan saudara-saudari kami yang berulang tahun pada bulan Juli kemarin. Kami mengingat untuk adik junior, Ibu Yuliana, Ibu Dewi, Ibu Julita, untuk Saudara Thomas, Ibu Megawati, juga untuk Ibu Winarsi, juga untuk Bapak Budi Francis. Kami memohon kepada Tuhan, biarlah Tuhan boleh menolong mereka dalam kehidupan mereka hari lepas hari, terlebih di dalam pergumulan yang mereka hadapi. Bahkan mungkin ada kerinduan-kerinduan
keinginan yang belum tercapai, Tuhan kami boleh berseru kepada Engkau bila Tuhan boleh menghendaki sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan boleh menolong setiap mereka yang berulang tahun pada bulan Juli. Inilah doa kami, sukacita kami pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekali lagi selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu sekalian yang berulang tahun. Adik junior, Ibu Yuli, Ibu Dewi, Ibu Julita, Saudara Thomas, Ibu Mega, untuk Ibu Winarsi dan Bapak Budi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Baik, demikian warta kita pada minggu ini. Jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian mengenai tentang kegiatan gereja atau minta dilayani di dalam doa, Bapak Ibu bisa langsung menghubungi saya atau menghubungi majelis untuk nanti akan dibantu dikoordinir ya. Mari bersama-sama kita akan mengakhiri akan peribadahan kita pada hari ini. Segala pujian hormat hanya bagi Tuhan. Kita pujikan doksologi, kita terima berkat dan kita akhiri dengan pujian amin. Doksologi. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, pulanglah, kembalilah, dan nikmatilah akan kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Terimalah berkat yang daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai saat ini sampai Kristus datang untuk yang kedua kalinya. Amin. Silakan duduk, silakan mengambil saat teduh, ibadah selesai dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.
sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila